kalau adzan sudah dikumandangkan, fafarra syaitanu wa 'alaihi dhurafun, maka setan akan pergi meninggalkan anak Adam sambil terkentut-kentut, terbihit-bihit, ya. Maksud terkentut-kentut itu gini maksudnya, saking bencinya dengan suara adzan, ya, dia sampai pengen tertutup telinganya itu. Ya, itu isyaratnya. Biasanya kalau antum misalnya mendengar bau yang gak enak kan, nyium aja nggak mau kan, begini kan. Dia itu bukan cuman maaf ya, redaksi terkentut-kentut itu maksudnya terbirit-birit, cuman mengindikasikan dia tutup telinga begini dan sampai lubang hidung pun ditutup, saking bencinya dengan suara adzan. Jadi jangankan telinganya, kalau ada baunya pun nggak mau dicium. Itu maksudnya. Maka ketika adzan berkumandang, ya Nabi menyampaikan setan akan lari meninggalkan anak Adam. Ya, makanya jangan kaget ketika adzan berkumandang, itu perasaan orang, ya bahkan mohon maaf pelaku maksiat pun dengan adzan seketika bisa sadar itu. Bisa sadar. Mau nyuri dengan adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah adzan, iya. Adzan, diam dulu tuh. Iya. Bisa terjadi begitu. Bahkan yang jarang sholat pun, jangankan yang jarang sholat, non muslim saja, ketika jalan dengan anda yang muslim, dengar suara adzan, bisa mengingatkan anda tuh, Pak, sudah adzan Pak. Bisa begitu. Karena dia pergi. Fa'idha tuwiba, kalau selesai adzannya, fa'ada, dia balik lagi. Dia begitu adzan selesai, dia balik lagi. Yang non muslim bisa katakan, Pak sudah adzan. Tapi begitu selesai adzannya, balik lagi tuh. Yang muslimnya bisa jawab, tenang aja Pak, baru adzan, belum komat. Karena balik lagi tuh. Itu khanzab tuh kerjaannya begitu. Ya. Wa idza uqimat, saat iqamah, dia pergi lagi. Nah, ini poinnya. Maka saat sholat akan mulai ditunaikan, saat mulai bertakbir ya. Jadi kalau sebelum takbir seperti ini, itu masih biasa. Suasananya masih sedikit lebih tenang, apalagi saat iqamah. Karena setan pergi, anda tenang. Tapi begitu anda bertakbir, anda mengangkat tangan anda, maka setan ini akan mulai berkata kepada anda, ingat dia, ingat itu. Ini yang disebut dengan waswas. Bukan cuma khawatir, tapi masuk ingatan-ingatan yang tidak ingin anda ingat. Gak percaya, silakan. Begitu nanti anda sholat asar aja nanti, silakan buktikan. Begitu anda takbir, anda gak mau ingat sesuatu yang tidak ingin anda ingat, tiba-tiba muncul. Padahal saat berdiri sebelum takbir, enggak. Dia begitu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anda ingat macam-macam. Ada motor, kunci mobil, macam-macam, segalanya itu. Sampai pelajaran kita sekarang pun ingat juga. Itu pernah mengalami itu? Itu perbuatan khanzab. Sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Sampai dia masuk ke saf orang sholat, ada. Jangankan sendirian, berjamaah juga bisa masuk. Kalau berjamaah aja bisa masuk, apalagi sendirian. Makanya Nabi mengarahkan supaya kita sering berjamaah, supaya tertutup celahnya. Di Abu Daud nomor hadis 666, kata Nabi, aqimus sufuf, kan? Rapatkan safnya, luruskan. Hadhu bainal manakib wal aqdam. Yang lurus itu kaki bagian belakang tumitnya supaya bahunya sejajar, bukan kaki depannya. Ya, ini satu kaki ukuran 42, ini 38. Yang diluruskan kaki bagian depan, punggungnya akan bengkok tuh. Tapi kalau sama-sama diluruskan bagian belakang tumitnya rata, akan bagus safnya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Wala tadharu furjatin minasyaitan, jangan berikan celah bagi setan masuk ke saf anda. Kadang-kadang anda berdiri, misalnya kakinya begini, yang luar keluar begini, tumitnya ke dalam. Ini sah sholatnya, benar. Kalau sendirian berdiri gak ada masalah, sah sholatnya. Cuma kalau berjamaah ini akan beresiko, karena kaki anda keluar begini. Tadi saya jelaskan di Endor, di Jati Bening. Yang satu temannya ikutan begini juga. Ini kaki kanan, ini kiri. Ini begini, ini begini. Yang temannya kaki kirinya nempel begini juga. Maka akan ada celah di belakang ini. Ini yang disebut furjat namanya. Furjat, celah kecil yang muncul dari sisi satu yang menempel. Nih, ini nempel, ini terpisah, ini furjat namanya. Ini celah begini aja setan masuk. Masuk, apalagi terpisah begini. Bagaimana cara mengatasi godaan setan ini? Setan yang menggoda dalam sholat. Ada dua cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW melalui petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dengan bertawun, maksudnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan-bacaannya, ada bacaan dari Quran langsung, ada yang singkat, ada yang juga ayat-ayat Quran. Misal, antum ada bacaan umum yang bisa dibiasakan anda baca, terutama setelah selesai sholat. Ya, pada umumnya dibaca, dibiasakan. Itu ada 4 surah berbeda. Ya.
Ada di misal kita turunkan Abu Dawud nomor hadis 1523, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu biasakan. Ya, yang satu lagi Al-Baqarah ayat 255, posisi paling kiri di pertengahan, dikenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kalau antum biasakan baca-baca ayat itu, diantaranya Hanzab itu, ya, setan-setan menggoda dalam ibadah itu akan lemah gitu, sulit merespon adzan, mulai malas-malas. Biasakan. Bukan cuma yang salah yang masuk, ya, mungkin saja setannya terlampau kuat. Bagi antum mungkin biasa, tapi anak anda sulit diajak sholat, ya kan? Bisa, kerabat susah dan sebagainya. Ta'awudz, ya, ta'awudz. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya godaan-godaan setan. Bisa menggunakan kalimat yang ringkas dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika an yahdurun. Paling gampangnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jelas sih? Jadi kalau ada godaan-godaan yang tidak mudah dan seterusnya anda mau ibadah, baik sholat atau baca Al-Quran dan sebagainya, isti'adzah. Mohon isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okay. Kalau anda bacakan, kalau anda tahu doanya bisa coba tuliskan aja ya, supaya anda bisa ketahui, termasuk nanti turunan hadis ini. Ya. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, hamba bermohon perlindungan darimu dari buruknya tipu daya setan, godaan-godaan setan. Wa a'udzubika an yahdurun, dan hamba bermohon kepadamu agar mereka tidak hadir bersama hamba saat ini. Baik. Jadi pertama isti'adzah. Jadi boleh, kalau ini sunnahnya ya, sunnah dan dipraktekkan. Awas, hati-hati, nanti saya turunkan dalilnya. Jadi kalau anda ada was-was banyak macam-macam sebelum sholat, ya ta'awudz, minta perlindungan pada Allah. Ya Allah, setan luar biasa ini. Dia datang lagi lewat godaan proyek ini, proyek itu, pikiran-pikiran. Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi ya Allah, inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika an yahdurun. Jelas di sini? Baik, baru kemudian anda mulai tunaikan sholat dengan baik. Cara keduanya, ini poin yang utamanya. Pelajari fikih sholat dengan benar. Pelajari fikih sholat dengan benar. Ditutup celah setannya dengan memahami fikih sholat dengan benar. Fikih artinya paham, mengerti. Mengerti. Jadi diusahakan betul setiap anda mengerjakan, menunaikan sholat, ya, anda mengerti, memahami tentang tata cara sholat yang benar, termasuk bacaan-bacaannya, sehingga peluang-peluang setan untuk menggoda anda tertutup. Saya beri contoh, tadi dalam sholat berjamaah, karena kita paham fikihnya, rapatkan betul, jangan berikan celah. Kalau anda kerjakan seperti ini, nanti asar misalnya, anda sholat di Ar-Rauf ini, kemudian anda tutup celahnya, rapatkan begini, itu suasana hatinya akan lain. Gak percaya silahkan, anda ada jarak begini, sedikit saja, dengan rapat begini, itu akan lain, rasanya lain. Yang kedua, tutup celahnya lewat godaan-godaan tadi yang was-was, yang menggoda pikiran kita, ingat ini, ingat itu. Bagaimana caranya? Dengan memahami setiap bacaan dan gerakan sholat. Saya ambil contoh misal, kan ada 3 hal yang harusnya bekerja dalam sholat. Satu, lisan yang mengucapkan. Kedua, ini yang menggerakkan, tangan atau organ yang bergerak. Yang ketiga, pikiran yang menerjemahkan. Ketika anda bertakbir, tangan anda mulai menutup, kata Nabi, letakkan yadahul yumna ala yusra, letakkan telapak kanan yang kanan di punggung yang kiri. Seketika. Ya, jadi nggak ada gerakan lain. Begitu anda takbir, langsung letakkan. Karena kalimat hadisnya langsung. Makanya contohnya pun langsung, begitu diangkat langsung begini. Itu saya pernah teliti hadis-hadis. Di rumah kami ada sekitar 1235 kitab hadis. Saya teliti dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Yang palsu aja nggak ada gerakan lain. Misal ada sementara orang yang saat bertakbir misalnya, saya nggak enak kiri duluan, nggak sopan, kiri nggak baik, kanan yang baik. Sama Allah harus baik. Begitu dia takbir, didahulukan kanan dulu ke sini, kiri lalu tutup begini. Jadi putarlah, begitulah, seperti itu kurang lebih. Jadi begitu mengangkat begini gitu kan. Nah itu kami tidak temukan hadisnya. Jangankan di hadis sahih, di palsu pun nggak ada. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini, saking jelasnya. Dicukup yang kanan, menutup yang kiri begini, tutup selesai. Nah yang paling menarik, begitu anda mengatakan menutup begini, lisan mengucapkan Allahu Akbar. Tidak cukup dengan lisan, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati merasa Allah, saya tetapkan Engkau Maha Besar.
yang maha agung. Tapi sebelum sholat, mohon maaf, kadang saya suka merasa besar, angkuh terhadap orang lain, sombong dengan teman, merasa yang paling hebat ilmunya, dan sebagainya. Jadi begitu anda sudah bisa merasakan itu, bertakbir, kalimat mengucapkan Allahu Akbar, fikiran menerjemahkan, hati sibuk meresapi, setan nggak ada celah menggoda anda, karena anda paham yang dibacakan. Makanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu itu baru takbir aja sudah bertahan, menangis itu, baru takbir, Allahu Akbar, nangis. Ketika ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi imam, ketika kondisi Rasul semakin lemah, Abu Bakar mengajukan keberatan, jangan saya Rasulullah. Situ orangnya sering menangis, takut membuat orang lain tidak khusyuk. Itu baru takbir, itu saking merasakannya. Ali bin Abi Thalib dengan azan menangis. Ditanya kenapa? Telah tiba panggilan yang bahkan gunung, bahkan benda-benda pun tidak sanggup untuk mengambil itu. Saya yang ngevolim seperti ini, masih banyak maksiatnya, masih harus menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan itu semua. Tidak mudah. Itu dalam takbirnya masih menangis karena takut tidak sama antara isi hati dengan lisan yang diucapkan. Jangan-jangan lisannya Allahu Akbar, tapi hatinya masih merasa hebat juga. Kadang-kadang sholat merasa paling khusyuk juga, itu salah. Itu keliru gitu kan. Maka itu tutup celahnya. Tutup celahnya. Begitu anda bacakan misalnya kalimat, anda baca iftitahnya pakai apa? Ada di Al-Bukhari nomor hadis 711. Ada yang wajjahtu, ya, ada di hadis Muslim nomor hadis 1848. Ya, saya mau kasih contoh yang di Al-Bukhari dulu, yang Allah maba'in baini. Kalau antum paham baca itu Allahu Akbar, nikmat ke sholat. Gak ada celah setan untuk menggoda kita itu. Barangkali yang ada cuma tangisan aja. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, jika hamba dalam sholat ini membawa banyak kesalahan, ya hamba akui, karena ya di akhir itu pengakuan. Hamba akui yang banyak kesalahan. Lalu anda ingat salah apa sebelum sholat? Anda bayangkan pernah membuat orang tua kecewa, pasangan hidup menangis, kan? Tetangga tidak suka dengan anda. Sementara dalam sholat mungkin anda diwafatkan oleh Allah. Anda rasakan itu. Ya Allah, ya Allah, ba'id baini wa baina khatayaya. Jika hamba dalam sholat ini membawa banyak kesalahan, hamba akui, ya Allah, mohon jauhkan antara hamba dengan kesalahan yang hamba perbuat. Kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Seperti engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Maksudnya, jadi kan ada ba'ada itu beda. Ada ba'id pakai tasydid, ada ba'id. Kalau ba'id itu jauhkan tapi masih kelihatan. Al-ba'id al-mirwahan nih, tolong ini kipas angin jauhkan dari saya. Jauh, tapi anda masih lihat itu ba'id pakai tasydid. Tapi kalau ba'id itu jauh sejauh-jauhnya. Ya Allah, mohon jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah. Sampai kiamat saya nggak mau lihat lagi. Karena di hari kiamat kalau anda tidak bertaubat, itu akan diperlihatkan kepada kita sekecil apapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ditampakkan. Lalu anda katakan dalam sholat, ya Allah mohon jauhkan, jangan pertemukan ya Allah, seperti timur dan barat pernah ketemu. Lalu anda ingat-ingat dosa apa? Jangan-jangan saat sujud nanti meninggal, sebelum sujud tobat dulu. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau dosa saya begitu pekat seperti noda yang melekat pada pakaian, bersihkan ya Allah. Mohon ya Allah, gugurkan. Allahumma ighsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Kalau perlu gunakan air yang sangat dingin yang bisa menghilangkan itu semua. Itu indah itu. Jadi begitu dibacakan anda resapi, bacakan anda resapi, baca ayat anda paham, sholat anda akan terjaga. Yang jadi masalah umumnya kata Al-Quran, bahkan banyak orang sholat yang tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Ini jadi masalah. Sehingga dengan itu terbuka peluang bagi setan untuk menghadirkan banyak godaan dalam pekerjaan sholat kita, sampai tidak sadar berapa rakaat kita sedang menunaikan sholat. Paham tuh di sini? Baik, jadi untuk mengatasi setan khanzab ini caranya dua. Satu, memperbanyak isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempelajari fikih sholat dengan baik. Anda sholat sendirian, besar peluang digoda oleh setan. Karena itu Nabi mengajarkan sholat berjamaah. Kalau punya waktu berjamaah, jamaah terus, jamaah jangan tinggalkan. Karena kita menutup peluang setan. Bukan cuma pahalanya banyak, tapi peluang setan kita tutup untuk menggoda. Selanjutnya pelajari fikihnya, mengerti apa yang dilakukan, paham apa yang dibacakan, resapi itu.